Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai fitur-fitur dasar yang ada pada Microsoft Word. Nah, jadi kali ini saya akan menggunakan Microsoft Word 2016. Jadi pastikan Microsoft Word ini sudah terinstall dengan baik pada laptop ataupun komputer teman-teman semuanya ya. Jadi ada dua cara untuk membuka Microsoft Word dengan mudah. Kalau di laptop saya, cara yang pertama adalah klik kiri pada mouse sekali saja. Nah, dia akan langsung tampil seperti ini. Nah, sedangkan cara yang kedua adalah kita klik pada bagian pencarian, kemudian ketik Microsoft Word. Nah, dia akan langsung tampil. Langsung saja kita klik kiri sekali saja pada mouse. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, ketika kita ingin membuka lembar kerja baru, kita klik saja yang blank dokumen. Nah, sudah terbuka ya. Jadi ini akan saya jelaskan fitur-fitur mengenai Microsoft Word ini dari yang paling atas. Nah, yang ini namanya adalah Quick Access Toolbar. Jadi Quick Access Toolbar ini adalah tombol-tombol perintah yang digunakan untuk akses cepat saat kita mengerjakan lembar kerja pada Microsoft Word. Nah, di sini kita bisa tambahkan tombol-tombol Quick Access Toolbar ini. Caranya kita klik kiri, kemudian kita tambahkan saja. Misalnya kita mau tambahkan open atau new dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang ini adalah title bar. Title bar ini adalah judul lembar kerja kita pada Microsoft Word. Nah, judul-judulnya ini bisa kita ubah sesuai dengan nama yang kita inginkan. Sedangkan yang ini adalah control button. Control button ini fungsinya seperti ini. Jadi ini untuk menghilangkan ribbon yang ada pada Microsoft Word, seperti ini dia misalnya. Nah, jika kita ingin menampilkannya lagi, kita tinggal klik ini kembali, kemudian show tab and comments. Nah, dia akan tampil lagi kembali seperti ini. Sedangkan yang ini minimize, ini untuk menutup lembar kerja sementara. Seperti ini contohnya. Jika kita ingin menampilkannya kembali, kita tinggal klik saja kembali. Nah, kalau yang ini adalah restore down. Ini untuk memperkecil tampilan Microsoft Word. Nah, seperti ini dia. Jika kita ingin memperbesarnya kembali, kita tinggal klik saja lagi kembali. Nah, sedangkan yang ini close untuk menutup lembar kerja Microsoft Word. Nah, nanti bisa teman-teman semuanya coba. Sedangkan yang ini adalah menu bar. Dalam menu bar ini ada banyak tampilannya. Ada menu, ada insert, ada design, layout, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ini adalah ribbon. Nah, yang petaan ini adalah ribbon. Nah, ribbon ini dia sebagai tempat di mana banyak tools atau fitur yang digunakan untuk mengedit dan juga membuat dokumen. Nah, jadi dalam ribbon ini ada yang namanya group, yaitu kelompok menu yang memiliki kesamaan fungsi, yaitu ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada style, dan ada editing. Jadi ini akan saya jelaskan satu persatu. Paste. Nah, jadi paste ini fungsinya seperti ini. Misalkan kita sedang mengetik saya sedang makan. Nah, jadi ini kita copy dulu. Caranya kita blok dengan tekan mouse yang pada tombol kiri, kita tekan, kemudian kita copy. Nah, kita copy, kemudian kita paste. Nah, seperti ini dia fungsinya. Sedangkan cut itu fungsinya untuk memotong kata atau kalimat terpilih. Misalkan ini kita blok dulu, kemudian kita cut. Dan seandainya misalkan kita mau letakkan di sini, kita tinggal paste saja lagi. Nah, seperti itu dia fungsinya. Nah, sedangkan format painter ini fungsinya adalah
misalkan ini kita klik, nah ini kita blok, otomatis dia akan hilang. Nah, seperti inilah dia fungsinya. Kemudian lanjut ke grup font. Nah, di sini ada namanya font. Fungsinya untuk mengubah tulisan sesuai dengan karakter tulisan yang ingin kita gunakan. Misalkan saya sedang akan, kita blok dulu ini tulisannya, kemudian kita ubah sesuai dengan teks yang kita inginkan. Misalnya kita menggunakan Arial Black. Nah, seperti inilah tampilan fontnya. Sedangkan yang di sampingnya ini adalah ukuran font size. Ini kita blok dulu, kemudian bisa kita besarkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang ini juga sama fungsinya seperti font size ini. Nah, ini ada fungsinya. Ini untuk memperkecilnya. Nah, sedangkan yang ini adalah untuk mengubah huruf kapital yang ada pada kalimat. Misalkan kita menggunakan sentence case. Nah, ini dia fungsinya untuk di awal kalimat saja hurufnya yang besar. Nah, sedangkan yang ini untuk mengecilkan semua tulisan pada sebuah kalimat. Nah, sedangkan yang ini untuk memperbesar semua tulisan yang ada pada kalimat. Nah, sedangkan yang ini untuk di awal-awal kata saja yang besar hurufnya. Nah, sedangkan yang ini hanya di awalnya saja yang kecil, tapi di pertengahan hingga akhir dia hurufnya besar pada kalimat. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, sedangkan yang ini fungsinya adalah untuk menghilangkan atau mengubah format seperti semula. Nah, jadi dia tulisannya itu kembali lagi seperti semula dari Calibri. Nah, yang ini fungsinya untuk menebalkan tulisan bold. Nah, ini kita klik, tulisannya akan tebal. Kita klik lagi, tulisannya akan normal lagi seperti biasa. Nah, ini tebal, ini tidak tebal. Sedangkan yang ini untuk memiringkan tulisan. Nah, jadi dia ini miring tulisannya. Kalau kita klik italic namanya. Sedangkan kalau kita ingin tulisannya kembali lagi, kita tinggal klik saja lagi kembali. Nah, yang ini fungsinya adalah untuk menggaris bawahi tulisan. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin menghilangkannya, kita tinggal klik saja lagi kembali. Yang ini untuk mencoret tulisan. Nah, sprite stroke namanya. Ketika kita ingin menghilangkannya lagi kembali, kita tinggal klik saja lagi. Nah, jadi subscript ini fungsinya untuk membuat tulisan angka menjadi lebih kecil sekaligus mengatur agar ia berada di bawah. Misalnya kita membuat angka 2 di sini. Nah, ini kita blok dulu, kemudian kita klik subscript. Nah, dia tampilannya akan menjadi kecil sekaligus berada di bawah. Sedangkan yang ini kebalikannya, ketika misalnya kita mengubah yang ini, nah dia akan berada di atas seperti itu. Nah, sedangkan yang ini fungsinya adalah untuk mengubah karakter tulisan. Nah, seperti ini misalnya, atau mau seperti ini. Ada banyak ini fitur-fiturnya ya. Bisa teman-teman semua sendiri coba. Sedangkan yang ini seperti yang telah saya buat tadi untuk memberikan warna pada tulisan ini ya. Misalnya kita mau warna, misalnya kita ingin warna biru, nah kita tinggal klik saja. Ataupun kita ingin warna hijau. Sedangkan yang ini fungsinya adalah untuk mengubah warna tulisannya. Misalnya kita ingin warna putih, nah seperti ini dia tampilannya. Selanjutnya kita masuk ke grup paragraf. Nah, di grup paragraf ini, yang ini adalah untuk memberikan tanda seperti ini ya. Misalnya kita membuat makalah. Nah, kita ingin ada ininya di bawah subjudul misalnya. Nah,
kita bisa berikannya tanda di sini. Sedangkan yang ini adalah untuk memberikan penomoran pada kalimat. Seperti ini ya misalnya contohnya. Ataupun yang ini, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, jadi kalau yang increase indent ini dia fungsinya untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Nah, sedangkan yang ini dia untuk menggeser ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang ini dia fungsinya untuk menggeser teks yang dari kiri ke kanan, hanya teksnya saja. Sedangkan yang ini fungsinya untuk menggeser teks dan juga mengubah bentuk marginnya itu seperti jadi tulisan bahasa Arab gitu. Jadi dia teksnya itu dimulai dari kanan. Nah, sedangkan yang ini fungsinya itu untuk men-sort teks, filter teks ya. Misalnya kita buat ini ya, saya dimakan, kamu memakan, kita dimakan. Nah, seperti itu ya misalnya. Nah, misalnya kita ingin kita dimakannya ini berada di nomor 1. Kita blok saja, kemudian klik ini. Kemudian ini kan karena kita ingin teksnya. Di sini formatnya bisa number ataupun date kan. Nah, kita tinggal klik ini saja. Oke. Nah, yang di atas jadinya saya dimakan. Kemudian kita dimakan dan kamu makan. Nah, kemudian yang ini fungsinya untuk merapatkan spasi yang ada pada teks. Misalnya kita ingin dia lebih rapat. Nah, kita tinggal ubah saja remove space after paragraph. Nah, misalkan kita mau lebih jarang dia. Nah, ini kita bisa atur sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Nah, yang ini namanya shading. Shading ini fungsinya untuk memberikan warna lain yang sesuai dengan warna keinginan kita yang tidak terdapat di kolom layer pertama. Misalnya kita ingin dia warna hitam. Nah, dia seperti ini jadinya. Nah, sedangkan yang ini adalah border. Jadi fungsi border ini adalah untuk membuat kotak ataupun kolom. Misalnya kita ingin buat all border. Nah, seperti inilah dia kira-kira tampilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom group style. Jadi group style ini berisi banyak pilihan pengaturan tema paragraf. Nah, misalnya ini saya dimakan, kita ingin mengubahnya ke sini ataupun kita seperti itu. Ini ada banyak pilihannya. Teman-teman bisa coba nanti sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Selanjutnya ini ada group editing. Jadi dalam group editing ini ada 3 fiturnya. Yang pertama ini adalah find. Nah, jadi find ini untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari makan. Nah, dia akan langsung menampilkan objek yang kita ketik di sini. Misalnya makan, nah dia menampilkan 3 tampilan kata makan di sini. Nah, seperti itu fungsinya. Sedangkan yang replace ini misalnya seperti ini. Kita mau mengubah kata makan. Kata makan ini menjadi minum misalnya. Nah, kita langsung klik replace all. Oke, nah langsung berubah dia ya tampilannya, langsung minum. Nah, selanjutnya adalah fitur select. Nah, select ini digunakan untuk memilih objek atau teks yang ada pada suatu file. Misalnya kita ingin select all. Nah, dia akan langsung terpilih semua dia teksnya. Nah, kemudian lanjut kita ke bawah. Nah, di sini ada namanya rule. Nah, rule ini adalah penggaris pada lembar kerja kita. Jadi, yang kecil-kecil ini adalah namanya indent, yang ini namanya right indent, dan yang ini adalah first line indent. Jadi, ini misalnya kita ingin menggeser teks yang ada pada
lembar kerja kita. Kita tinggal tarik saja ini. Kita klik kiri pada mouse, tahan, kemudian kita geser. Nah, yang ini namanya adalah scroll bar. Nah, yang ini scroll bar vertikal. Nah, yang biasa kalau misalnya kita di sini ini ada namanya scroll bar horizontal. Nah, jadi misalkan kita membuat kita besarkan dulu misalnya. Nah, inilah yang dinamakan scroll bar horizontal. Nah, seperti itu. Yang ini adalah roll horizontal dan yang ini adalah roll vertikal. Dalam tiap-tiap lembar kerja ini dia kan sudah ditentukan marginnya. Nah, dia akan marginnya batasnya segini, sebatas dengan setelah tanda yang warna hitam ini. Nah, seperti ini kan. Jadi kalau kita ingin melebarkan marginnya, batas margin itu adalah jarak antara ujung halaman dengan pengetikan ujung. Nah, ini kan dia batas awalnya ini, ujung awalnya. Nah, jadi kalau kita klik di sini dia nggak bisa. Jadi caranya kita menggeserkannya ini untuk melebarkan margin kertasnya itu. Nah, kemudian barulah kita bisa mengetiknya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah view mode. Jadi ini tampilan gimana kita untuk melihat lembar kerja kita. Misalnya ini kan mode normal nih, mode print layout namanya. Nah, dia tampilannya seperti ini. Kalau yang ini dia tampilannya full read mode. Read mode seperti inilah dia tampilannya. Jadi kalau kita ingin keluar seperti tampilan yang tadi, kita tinggal klik saja lagi yang ini. Dia akan kembali lagi seperti ini ya. Nah, sedangkan yang ini dia tampilannya full tapi ribbonnya tetap nampak. Tampilannya full tapi ribbonnya tetap nampak. Nah, jadi ini kita kembalikan lagi saja ya. Nah, yang ini namanya adalah zoom slider. Zoom slider ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja kita. Misalnya yang ini namanya zoom out untuk mengecilkan tampilan lembar kerja kita. Sedangkan yang ini untuk memperbesar, namanya zoom in, perbesar lembar kerja kita. Kita juga bisa atur di sini sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya kita mau buat 65%. Kita klik OK. Nah, dia langsung otomatis menampilkan tampilan 65%. Nah, yang ini adalah jumlah halaman kita. Misalnya ini kan kita berada di halaman pertama. Misalnya kita masuk ke halaman 2. Jadi yang sebelah kirinya ini menunjukkan kita berada di halaman keberapa. Sedangkan yang 2 yang sebelah kanan ini menunjukkan berapa banyak lembar kerja yang sudah kita miliki. Nah, misalnya ini saya berada di halaman lembar kerja yang kedua. Misalnya kita berada di halaman lembar kerja pertama, dia akan berubah menjadi 1 kembali. Kemudian kalau kita kembali lagi ke lembar kerja yang kedua, nah dia akan kembali menunjukkan tampilan angka 2. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, sedangkan yang ini adalah pemberitahuan berapa banyak kita membuat sebuah kata. Nah, ini kalau untuk lebih detailnya kita bisa klik kiri. Nah, di sini akan muncul dia pemberitahuannya. Di sini berapa jumlah halaman kita, berapa jumlah kata, jumlah karakter tanpa spasi, jumlah karakter dengan spasi, ini paragraf, dan ini adalah garis. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang saya upload ke dalam YouTube channel saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.